Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kang Su Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat Kang Su Official, sahabat-sahabat Kang Rajo, sahabat-sahabat Ustaz Asihin, dan sahabat-sahabat tokoh spiritual yang lainnya dimanapun kalian berada, yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe, like, dan beri komentar positif agar saya lebih bersemangat lagi membangun channel saya menegakkan keadilan memberantas kezaliman. Oh ya sahabat-sahabatku, walaupun ini bulan Ramadan, bulan puasa, saya akan terus melakukan aktivitas saya untuk memberantas kezaliman, menegakkan keadilan. Maka dari itu terus bantu doa, terus bantu selawat sahabat-sahabatku. Malam hari ini saya akan mendatangi dukun yang akan melancarkan aksinya kepada pengusaha jagung. Dukun ini sangat konyol sebenarnya. Dukun ini diperintahkan salah satu seseorang yang ingin membuat bangkrut atau pengusaha kebun jagung lah. Jadi begitu saya mendapatkan laporan bahwasannya yang bersangkutan, tidak saya sebutkan ya sahabat-sahabatku, melapor ke saya, katanya dia melihat seseorang masuk ke lahan perkebunannya, perkebunan jagung. Dia curiga akan menaruh sesuatu. Maka dari itu saya akan datangi benar atau tidak. Tapi begitu saya selidiki, begitu saya pantau, memang benar ini dukun ini sebenarnya dia ini dibayar agar yang punya kebun jagung ini jatuh sakit, agar lahan ini bisa dikuasai oleh orang yang menyuruhnya. Begitu sahabat-sahabatku. Maka dari itu terus bantu doa, terus bantu sholawat sahabat-sahabat. Sebenarnya saya sudah tidak jauh lagi dari lahan perkebunan jagung ini. Cuman titiknya belum saya temukan nih, di mana dukun ini sedang melancarkan aksinya. Oh ya sahabat-sahabatku, sebelum saya mendatangi beliau, saya ada informasi buat sahabat-sahabatku semuanya. Bagi sahabat-sahabat Kang Su Official, dimanapun kalian berada, yang membutuhkan pengobatan medis, baik non-medis, pemesanan jamu ruqyah, garam ruqyah, rajah kasturi, penglarisan usaha wapak keselamatan, atau memesan tasbih ke rumah, cincin ke rumah, gelang ke rumah, dan aksesoris yang lain-lainnya, monggo silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya 0813 6634 6120. Bagi sahabat-sahabatku yang mau konsultasi langsung atau mau datang langsung ke kediaman saya, ke gubuk bambu saya, monggo silahkan. Pintu gubuk bambu saya terbuka buat siapapun yang mau bersilaturahmi. Dan bagi sahabat-sahabatku yang menginginkan saya agar datang ke tempat sahabat-sahabatku semuanya, monggo, insya Allah jika saya sehat panjang umur, insya Allah saya akan datang memenuhi undangan daripada sahabat-sahabatku semuanya. Yang penting sahabat-sahabatku semuanya siap untuk menanggung biaya transportasinya. Tidak lama-lama sahabat-sahabatku. Terus bantu doa, terus bantu selamat. Men, kamu udah siap belum, men? Siap. Ayo sahabat-sahabatku, ikuti terus perjalanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lahannya luas sekali nih, men ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Sayyidi Rasulullah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin wa akhrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Sini, men, kuatnya, men. Ternyata kuatnya ke sini arahnya. Hati-hati, men. Allah. Sini. Sini. Paeh rokok lagi.
Ajar kamu. Jangan curang seperti itu. Sengaja saya curang. Sampean lagi memasang apa di kebun jagung ini? Hah? Ada sesuatu. Sesuatu apa yang sampean pendam? Tidak perlu kamu tahu. Itu urusan saya. Sampean dibayar berapa oleh orang yang menyuruh sampean? Hah? Itu urusan saya. Jadi sampean mau dibuat apa lahan jagung yang punya lahan jagung ini? Bangkrut. Jadi sampean ditugaskan oleh seseorang untuk membuat bangkrut yang punya lahan jagung ini, untuk membuat sakit. Hah? Betul, tebakan saya betul. Saya tanya, sampean dibayar berapa? Itu urusan saya sama mereka. Mbah, ini masih bulan puasa, Mbah. Seharusnya sampean, mengerjakan banyak sekali amal perbuatan yang harus sampean kerjakan seperti tadarus, sholat taraweh. Sampean malah mau-mauan loh. Ini juga mereka nanam jagung ini pakai modal, Mbah. Pakai modal sangat besar. Sampean mau membuat bangkrut dengan ilmu-ilmu sampean yang sampean miliki. Sekarang saya tanya, pengusaha jagung ini yang punya lahan jagung ini mau sampean buat apa? Biar apa? Biar bangkrut. Selain bangkrut biar apa lagi? Mati. Oh, mau dibuat mati. Jadi itu yang orang suruh buat sama sampean. Memangnya punya dendam apa bagaimana nih orang yang nyuruh sampean ini? Saya tidak tahu urusan itu. Urusan mereka itu. Saya penasaran, sampean mau-mauan loh. Ini Allah. Ini bulan suci Ramadan. Dan ini juga di dalam hutan. Ini lahan kebun orang. Sampean bisa digebukin orang. Kalau ketahuan, dikira sampean mencuri nanti. Apa sampean punya pelindungnya? Hah? Ini kamu gak ikut campur urusan saya. Saya sebenarnya tidak mau ikut campur. Berhubung kebetulan yang punya lahan jagung ini mau pulang tadi sore melihat orang yang sedang yang mencurigakan katanya datang ke lahan ini sudah mau menjelang maghrib kok mau ke kebun ini. Nah begitu saya teliti ternyata sampean. Saya juga nggak tahu apa maksud tujuan sampean. Nah sekarang saya tanya sekali lagi sama sampean. Sampean dibayar berapa oleh orang yang menyuruh sampean? Kamu ingin tahu saya dibayar berapa? 5 juta. Cuman 5 juta. Sampean sanggup membuat apa yang punya lahan jagung ini terkapar, bangkrut? Hah? Sanggup. Allah Akbar. Kamu mau apa ke sini? Saya ingin menghentikan perbuatan sampean. Sekarang sebenarnya media apa yang sampean tanam di kebun ini? Agar kebun ini menjadi apa? Bangkrut. Tidak bisa ditanami lagi. Oh, jadi sampean tanam media atau sesuatu media untuk membuat lahan ini tandus agar tidak bisa ditanami. Gersang begitu. Tapi nyatanya ini kebunnya masih bagus ini. Itu baru mau saya kerjakan. Oh, baru mau sampean kerjakan. Tapi yang lebih ampuh lagi, Mbah, jangan dengan ilmu media-media seperti itu. Pakai obat semprot rumput. Ini pasti layu semua. Kalau seperti itu saya lebih cepat ketahuan. Oh, kalau seperti ini tidak. Kalau seperti itu, kalau disemprot, sampean akan ketahuan gitu. Jadi sampean masih takut masuk penjara? Hah? Kalau sampean masih takut penjara, lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbah. Walaupun sampean tidak merasa tidak ketahuan, tapi Allah Maha melihat, Mbah. Kamu gak ikut campur urusan saya. Saya akan ikut campur, Mbah. Kalau sampean terus merugikan banyak orang. Sebenarnya bukan 1, 2, 3 orang pengusaha yang sampean bikin bangkrut. Sekarang mau dicabut media yang sampean tanam di sini.
sampean pulang dengan secara baik-baik dan sampean nggak usah berbuat seperti ini lagi. Nggak ada gunanya, Mbah. Saya lihat sampean udah tua kok. Yang penting duit saya di sini nih. Cuman 5 juta, Mbah. Sedangkan Allahu Akbar. Siksanya lebih berat nanti sampean. Sampean akan mendapatkan teguran nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi dari sini sebelum saya menghabisi kamu. Oh. Jadi demi uang 5 juta sampean rela mati-matian begitu? Itu urusan saya. Sekarang gini aja, Mbah, saya tantang sampean. Saya nggak mau tantang dengan ilmu lah, karena saya tidak punya ilmu. Sampean kan berani bertaruh nyawa dengan uang 5 juta tersebut. Betul? Ya. Sekarang saya akan kasih uang 5 juta buat sampean, tapi sampean bertobat. Bagaimana? Tidak usah mengerjakan yang lain, yang penting sampean mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kan sama-sama nominalnya. Janji sama orang ini. Ya janji itu bisa dibatalkan, Mbah. Bilang aja sampean tidak sanggup. Sampean kembalikan uangnya dan saya kasih sampean uang 5 juta asal sampean bertobat. Di mana harga diri saya kalau seperti itu? Sebagai dukun sakti. Oh, jadi sampean punya harga diri gitu? Hah? Sama-sama kok nominalnya 5 juta. Cuman saya tidak menyuruh sampean mengerjakan sesuatu yang aneh-aneh. Saya hanya ingin sampean kembali ke jalan yang benar. Nah, saya kasih sampean 5 juta. Bagaimana? Saya tidak mau. Saya akan tetap seperti ini. Dengan dikasih uang sampean tidak mau, dinasehatin sudah tidak mau, saya sudah capek-capek panjang lebar berbicara dengan sampean, menasehati. Bahkan saya akan menjanjikan mengasih sampean uang 5 juta, sampean pun tidak mau. Terpaksa, Mbah. Saya akan bawa pulang sampean dengan secara paksa. Coba saja bila kamu mampu. Dari tadi sudah saya coba, Mbah. Mau saya coba lagi? Saya orangnya sebenarnya, Dengan siapa di sini? saya tahu saya berhadapan dengan genderuwo, dedemit, kolong wewe. Kenapa? Alas. Mana setan alas? Sampean yang setan alas. Siapa yang setan alas? Hah? Sampean berani bilang saya setan alas. Sebenarnya yang setan alas itu sampean. Kenapa saya bilang setan alas itu sampean? Sampean ada di alas seperti setan pakaiannya. Aja. Ngusruk di kebun jagung dia, los. Jangan dirusak kebun jagung orang, Mbah. Ini satu batang ini dia rawat dari kecil, Mbah. Dia rawat dari kecil, dikasih pupuk, disemprot pestisida dan obat-obat hama yang lainnya. Mungkin satu batang ini habis sekitar 10.000 modalnya, Mbah, kalau dihitung itu. Ai. Woi, naik di batu. Atau saya juga bisa, Mbah, naik di batu. Waduh, ngejungkel lagi nanti saya. Ayo, Mbah, keluarkan semua kehebatan sampean. Allah. Siapa yang bangsat, Mbah? Hah? Saya? Ya bunuh saya, silahkan. Saya sudah menasihati sampean dengan secara baik-baik kok. Sampean dikasih uang 5 juta sama aja nominalnya 5 juta tidak mau.
Bagaimana Mbah? Saya sudah berbusa mulut, saya sudah capek. Karena tugas saya bukan hanya menghabisi atau bertarung begitu saja, Mbah. Tugas saya menasehati. Jikalau sudah tidak bisa dinasehati, ya apapun yang terjadi. Persetan dengan nasihatmu. Persetan dengan nasihat saya. Tuh udah nggak ada nasihat lagi buat sampean. Ayo Mbah, saya tantang sampean. Keluarkan semua kesaktian sampean jika memang sampean sakti. Hajar saya jika sampean bisa. Ayo. Lah, tanggung saya kalau mau sombong-sombong sekalian. Gak apa-apa Mbah. Saya juga bisa sombong. Ayo bangkit Mbah. Saya akan kasih kesempatan sampean untuk menyerang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana? Kepriye Mbah? Kumaha Mbah? Kumaha? Mau diteruskan? Ndek dilanjutkan? Arep diteruske? Apa kepiye? Tetap seperti ini. Kau pergi dari sini. Sudah saya katakan Mbah. Nasihati saya. Itu urusan saya. Sebenarnya saya juga nggak kenal nih. Kebetulan beliau datang ke tempat saya aja. Yang punya lahan jagung ini tidak kenal saya. Dan kenalnya juga barusan. Karena beliau tadi datang ke tempat saya dengan tergesa-gesa. Curiga dengan kedatangan seseorang yang masuk ke lahan kebunnya dengan berpenampilan aneh katanya. Nah, begitu saya terawang dari kejauhan, ternyata yang dibilang orang aneh seperti genderuwo itu sampean. Ajar kamu mengatakan siapa? Ya terus, kalau saya lihat sih sampean mirip sekali. Karena saya pernah melihat genderuwo, Mbak. Sampean pernah melihat genderuwo tidak? Hah? Tidak. Tidak. Kalau saya pernah, Mbak. Bahkan sekarang saya sedang berhadapan dengan genderuwo. Ajar kamu. Kenapa? Marah. Ayo kalau sampean marah. Saya rasa memang benar sampean mirip dengan genderuwo kok. Men, mirip enggak, men? Hah? Mirip. Iya, mirip. Bagaimana, Mbak? Allah. Allah. Saya akan tetap dengan sabar, Mbah. Dan saya tetap akan mengajak sampean dengan sabar. Dan saya akan kasih satu kesempatan lagi buat sampean. Bagaimana, Mbah? Kan sampean sudah merasakan dicekik. Bagaimana rasanya dicekik? Nah? Jangan terbawa emosi, Mbah. Jangan mengikuti hawa nafsu yang didorong dengan setan, oleh setan. Jangan sampean ikuti. Saya akan mengajak sampean sekali lagi untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar.
kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean bersihkan nih media-media atau ilmu-ilmu yang sampean tanam di kebun ini. Kalau saya tidak mau ke Bapak. Masih tetap tidak mau. Kalau sampean tetap tidak mau, saya akan cabut semua ilmu yang sampean miliki. Saya akan bersihkan kebun ini dari kekuatan teluh sampean. Jangan dikira saya tidak bisa, Mbak. Sampean pendam di mana? Tahu saya pendam. Sudah saya pendam di sini. Sudah sampean pendam. Sudah. Jadi begini aja, Mbah. Nggak mau tobat. Tidak. Jadi sampean tetap kekeh nih, nggak mau membersihkan tempat ini dari perbuatan sampean. Hah? Tidak. Baik, Mbah, jangan salahkan saya, Mbah ya. Hah? Kamu apa? Katanya sampean tidak mau membersihkan. Saya akan bersihkan dan saya akan kembalikan kepada sampean biar sampean kapok. Biar sampean sendiri yang merasakannya. Hah? Coba saja bila kamu. Oh, mau nantang saya sampean. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Tuhan Syabdul Qadir Al-Zailan. Kalau hancur lebur kekuatan sihir, teluh, santet, dan media apapun yang dukun ini tanam di kebun ini, di lahan ini, maka kembalikanlah kepada dia. Apapun yang direncanakannya, biar dia sendiri yang merasakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kembalikanlah kekuatan sihir, teluh, santet, media-media apapun yang ditanam di kebun ini, di lahan ini, yang ingin menghancurkan pemilik lahan ini, maka biar dia sendiri yang merasakannya. Katanya tidak bisa. Bagaimana, Mbak? Saya hanya sakit. Oh, jadi itu rencana sampean, membuat sakit pengusaha pemilik lahan jagung ini. Saya hanya mengembalikan kepunyaan sampean karena itu milik sampean. Dan saya kembalikan kepada sampean. Ayo. Itu namanya senjata makan tuan. Tuan makan senjata. Golok ngadek dunung anak. Hentikan. Nggak bisa, Mbah. Yang bisa menghentikan ya sampean sendiri. Kalau sampean bisa ya hentikan. Karena itu punya sampean, bukan punya saya. Sakit. Ya itu ulah sampean sendiri. Sahabat-sahabatku. Dukun yang satu ini dibayar oleh seseorang. Saya juga nggak kenal siapa dan saya juga nggak tahu orang yang membayar dukun ini siapa. Yang jelas pemilik lahan jagung ini datang tergesa-gesa ke tempat saya. Katanya ada seseorang mencurigakan masuk lahan jagungnya. Begitu saya teliti, begitu saya terawang, ternyata dukun. Dan dukun ini menanam atau menaruh media sesuatu di sini agar pemilik lahan ini jatuh sakit. Dan ini ulah dia sendiri. Saya hanya mengembalikannya. Karena ini miliknya dia sendiri. Tapi ya, biarkan seperti ini. Jadikan pelajaran pada dukun-dukun seperti mereka ini. Lama-lama perutnya ini akan membesar. Saya ingatkan dan saya tekankan, Mbah. Obatnya ada di sampean, bukan di saya. Jika sampean mengingat kesalahan sampean dan sadar, bertobat, sampean akan sembuh. Tapi sampean selagi tidak sadar dan tidak mau bertobat, sampean akan selamanya seperti ini. Jadi pilihan ada di tangan sampean. Perut sampean akan selalu membesar. Karena ini milik sampean, bukan saya yang menyantet sampean kok. Men, ini kita tutup aja, men ya. Ini mohon maaf sahabat-sahabatku, biarkan dia merenungi nasibnya, biarkan dukun ini merasa tersiksa dulu. Kalau dia sadar ya
akan sembuh. Kalau tidak sadar, ya akan merasakan kesakitan, bahkan akan merasa terus kesakitan. Ya, tapi itu bukan ulah saya, itu ulah dia sendiri. Men, ini kita tutup aja, kita tinggalkan dia. Dia masih bisa pulang walaupun ngerangkak. Pasti dia pulang merangkak nanti. Tutup aja dulu, men. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.